Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 2. Dia dipenuhi dengan rasa kepuasan saat dia melihat ke bawah pada Feng Qingge yang tersiksa dan malang di tanah. Namun, dia tidak berhenti di situ dan terus berkata, sebetulnya aku harus membunuhmu di sini untuk mencegah mimpi buruk di masa depan, dan menghapus seluruh jejak tubuhmu sehingga tidak ada yang bisa menemukanmu. Tapi, hahaha. Mendengar kekejaman dalam tawanya mengguncang Feng Qingge dan tawa iblis itu terdengar sekali lagi. Tahukah kamu kenapa aku meminta mereka untuk secara khusus menghancurkan ketampananmu dan tidak merusak kulit putih bersalju di tubuhmu? Dia membungkuk sedikit dan menatap wajah Feng Qingge dan melanjutkan berkata, itu karena aku akan menjualmu ke tempat yang paling merendahkan martabat, tempat yang menawarkan kesenangan bagi pria. Aku percaya bahkan ketika kamu sudah sangat cacat, kulitmu yang seputih salju dan dagingmu yang halus seharusnya tetap populer di kalangan mereka. Kau tidak perlu menatapku seperti itu. Wajah cantikmu telah hancur. Bahkan jika kau memberitahu orang-orang bahwa kau adalah nona tertua dari Istana Pertahanan Nasional, tak seorang pun akan percaya sepatah kata pun dan hanya menyebutmu orang gila. Melarikan diri. Kekuatanmu sebagai prajurit kelas 2 tidak akan sebanding dengan apapun di sana. Saat dia berbicara, dia memasukkan pil ke dalam mulut Feng Qingge dan berdiri kembali sambil tertawa. 7 hari. Jika kamu berhasil bertahan 7 hari sepanjang cobaanmu, racun yang baru saja kuberikan padamu akan membunuhmu. Feng Qingge mengertakkan gigi karena marah dan berteriak, Su Ruoyun. Bahkan sebagai hantu, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kamu bahkan tidak bisa memperlakukanku sebagai manusia sekarang, kamu akan semakin tidak berdaya sebagai hantu. Dia tertawa dingin dan memerintahkan para pria itu, bawa dia pergi, pastikan dia dijual berkali-kali dan jangan meninggalkan jejak. Sebaiknya Anda membungkam penerimanya. Ya. Kedua pria kekar itu mengakuinya dengan hormat dan segera memberikan pukulan ke punggung Feng Qingge. Mereka mengangkat Feng Qingge ke bahu mereka dan dengan beberapa lompatan, mereka dengan cepat menghilang ke dalam pepohonan. Berdiri di belakang Su Ruoyun selama ini, adalah seorang pria parubaya berpakaian serba hitam yang kini mengambil langkah maju. Nona muda, ini sudah larut. Apakah Anda akan kembali ke istana sekarang? Ya, aku harus kembali. Dia menunjukkan senyuman lembut sambil melihat ke atas ke langit dan berkata dengan lembut, mulai saat ini, saya adalah Feng Qingge, dan Feng Qingge adalah saya. Tanda pisah tanda hubung. 2 hari kemudian. Malam. Kota Dalang, rumah langit beraroma. Mendeteksi aroma yang kuat, ketidaksadaran Feng Qingge membuka matanya. Dia masih sangat pusing ketika dia mendengar suara aneh dari lidah seseorang dan merasakan lengannya dibelai oleh sepasang tangan lain. Dia menjerit ketakutan dan dia berguling dari tempat tidur. Hehe. Sudah bangun. Bagus sekali. Tuanmu di sini tidak suka ikan mati saat aku menjalankan bisnisku. Tuanmu di sini menyukai ikan yang hidup dan lincah yang rasanya lebih enak. Seorang pria berpenampilan vulgar yang berusia 30-an sedang menatapnya dengan penuh nafsu melalui matanya yang seperti manik-manik saat Feng Qingge berguling ke tanah dan menyusut kembali ke sudut. Mata pria itu dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berkata, saya tidak menyangka bahwa mereka akan memberi saya sesuatu yang luar biasa malam ini. Meskipun wajahnya telah rusak, tapi dagingnya sangat halus dan kulitnya putih, itu sebanding dengan anak muda itu. Nona dari keluarga terhormat. Feng Qingge menyusut lebih jauh ke belakang, matanya dipenuhi kepanikan yang tak tergoyahkan, kamu. Menjauh dariku. Pergi. Dia tiba-tiba berdiri dan berlari menuju pintu, tetapi dia dipeluk oleh pria itu setelah baru 2 langkah. Mencoba lari. Begitu kamu memasuki ruangan ini, kamu pikir kamu bisa kabur. Ayo. Biarkan tuanmu memperhatikan baik-baik kulit putih saljumu. Pria itu berkata dengan gembira karena kegirangan. Tangannya terangkat, merobek lengan kain tipis dan ringan dari pakaiannya dan kulit mulus sempurna sepanjang lengan terpantul di mata pria itu, dan matanya mulai bersinar karena kegembiraan yang membara. Ahahaha. Feng Qingge menjerit, saat dia merasakan bulu kuduknya merinding karena rasa jijik yang dia rasakan karena dipeluk oleh pria menjijikan itu. Dalam perjuangannya untuk mendorong pria itu menjauh, tangannya menyentuh belati di pinggul pria itu dan tanpa berpikir panjang, dia dengan cepat menariknya keluar dan menusukkannya tepat ke jantung pria itu. Sialan. Pelacur. Nafsu laki-laki itu telah memuncak di kepalanya dan untuk sesaat, dia lambat dalam menghindar dan dadanya ditebas. Rasa sakit itu menyebabkan dia terdorong keluar dan dia melemparkan Feng Qingge menjauh darinya. Ahaha. Bam. Kepalanya terbanting ke sudut tempat tidur dan darah merah cerah mengalir keluar seperti pegas. Dia mencoba untuk berdiri tetapi tubuhnya bergoyang keras dan dia jatuh kembali ke tanah, dalam keadaan pingsan.